Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 kelas Matematika Teknik 1 kelas B yang beranggotakan Muhammad Dimas Faktasya Putra, Ihsan Ismail, Ade Rehan, Yazid Fatir Devani, dan Akmal Fajar Putra akan menjelaskan mengenai aplikasi persamaan diferensial dan bilangan kompleks pada sistem tenaga listrik, sistem tegangan tinggi, dan sistem kontrol. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan makalah ini. Atas rahmat dan hidayahnya lah kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Makalah Aplikasi Persamaan Diferensial dan Bilangan Kompleks pada Sistem Tenaga Listrik, Tenaga Kontrol, dan, te- dan Teknik Tegangan Tinggi. Tepat waktu. Makalah ini disusun guna untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Matematika Teknik 1 B di Universitas Andalas. Selain itu, penulis juga berharap agar makalah ini dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang makalah yang kami buat. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Aulia, PhD, selaku dosen mata kuliah Matematika Teknik 1B. Tugas yang telah diberikan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait bidang yang ditekuni penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan makalah ini, dan penulis menyadari makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun untuk penulis terima demi kesempurnaan makalah ini. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Persamaan diferensial sendiri adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai orde. Nah, persamaan diferensial sendiri memiliki banyak manfaat seperti dalam bidang sains, teknik, dan lain-lainnya. Dalam bidang teknik sendiri, terkhusus pada teknik elektro, persamaan diferensial dapat kita temukan pada bidang tegangan tinggi, tenaga listrik, dan juga sistem kontrol. Selain itu, selain bilangan kompleks, kita juga akan menemukan selain bilangan persamaan diferensial, kita juga akan menemukan bilangan kompleks, di mana bilangan kompleks sendiri adalah satu bilangan yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner, dan pada umumnya akan dilambangkan dengan A plus IB, dengan A dan B adalah bilangan real dan I-nya adalah lambang dari bilangan imajiner. Nah, kontribusi dari bilangan kompleks ini sendiri juga terdapat pada bidang teknik elektro, terkhususnya pada sistem tegangan tinggi, sistem kontrol, dan pada sistem tenaga listrik. Selanjutnya, rumusan masalah pada makalah ini yaitu: pertama, bagaimana penerapan diferensial pada bidang teknik tenaga listrik; kedua, bagaimana penerapan diferensial pada bidang kontrol; ketiga, bagaimana penerapan diferensial pada bidang tegangan tinggi; keempat, bagaimana penerapan bilangan kompleks pada bidang tenaga listrik; lima, bagaimana penerapan bilangan kompleks pada bidang bidang kontrol; dan yang terakhir yaitu bagaimana penerapan bilangan kompleks pada bidang tegangan tinggi. Berikut tujuan makalah ini dibuat itu untuk mengetahui dan memahami penerapan diferensial pada bidang tenaga listrik. Kemudian untuk mengetahui dan memahami penerapan diferensial pada bidang kontrol. Lalu mengetahui dan memahami penerapan diferensial pada bidang tegangan tinggi. Selanjutnya, mengetahui dan memahami penerapan bilangan kompleks pada bidang tenaga listrik. Berikutnya, mengetahui dan memahami penerapan bilangan kompleks pada bidang kontrol. Dan yang terakhir itu mengetahui dan memahami penerapan bilangan kompleks pada bidang tegangan tinggi. Selanjutnya bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama di sini yaitu penerapan persamaan diferensial dan bilangan kompleks pada bidang sistem tenaga listrik. Yang pada rumus tertera,
Kedua persamaan tersebut adalah buah persamaan diferensial order pertama yang saling terkait. Karena pada keduanya terdapat tegangan dan arus yang sementara ini tidak diketahui, atau keduanya bisa juga disebut sebagai sistem persamaan diferensial order pertama untuk sinyal harmonis. Untuk menyolusikan persamaan-persamaan ini, persamaan pertama diturunkan terhadap Z dan menggantikan term dl dz yang muncul dengan persamaan kedua, sehingga menjadi persamaan yang tertera. Kemudian persamaan parsial menjadi berorder kedua, tapi hanya ada satu fungsi yang tak dikenal, yaitu hanya tegangan. Dan dengan penulisan ringkas, persamaan dapat dilihat. Kemudian persamaan diferensial menjadi yang tertera. Kemudian persamaan ini disebut persamaan gelombang. Kemudian solusi umum persamaan kelima tadi yang tertera, yaitu V sama dengan VI dikali dengan E minus pangkat minus gamma dikali dengan Z ditambah V2 dikali dengan E pangkat gamma dikali Z. V1 dan V2 ini adalah konstanta yang muncul dalam setiap pengintegralan yang masih harus dicari nilainya. Maka dengan persamaan 1 akan didapat persamaan seperti yang tertera. Selanjutnya bisa dihitung arus pada saluran transmisi menjadi persamaan yang tertera. Kemudian dengan bantuan persamaan 4, maka persamaan menjadi gamma per R aksen ditambah J omega L aksen. Kemudian disimplifikasi menjadi akar dari G aksen ditambah J omega L aksen per R aksen ditambah J omega C aksen. Maka nilai inverse dari persamaan di atas adalah Z0 akan sama dengan akar dari R aksen ditambah J omega L aksen per G aksen ditambah J omega C aksen. Gamma dinamakan konstanta perambatan dan Z0 dinamakan impedansi gelombang. Maka solusi dari persamaan gelombang pada saluran transmisi yaitu V sama dengan V1 dikali dengan E pangkat min gamma dikali Z ditambah dengan V2 dikali E pangkat gamma dikali Z. Kemudian akan didapatkan I yaitu 1 per Z0 dikalikan dengan V1 dikali dengan E pangkat min gamma Z dikurang V2 dikali E pangkat gamma Z. Dengan gamma dan Z yang diberikan di persamaan 4 dan 6, jika arus dan tegangan pada awal saluran transmisi diketahui, maka V untuk Z sama dengan 0 sama dengan VA, dan I untuk Z sama dengan 0 sama dengan IA. Maka dengan mensubstitusikan ke persamaan tegangan dan arus pada persamaan 7 dan 8 untuk Z sama dengan 0, akan didapatkan VA yaitu V1 ditambah V2. Kemudian IA-nya 1 per Z0 dikali dengan V1 dikurang V2. Maka akan didapatkan persamaan 9 yaitu V1 sama dengan VA ditambah Z0 dikali dengan IA. Kemudian dibagi dengan 2. Kemudian didapatkan persamaan ke-10 V2 sama dengan VA dikurang Z0 dikali IA per 2. Jika sebagai syarat batas diberikan arus dan tegangan di akhir kawat transmisi atau posisi Z sama dengan L, maka V saat Z sama dengan L sama dengan VE, dan I saat Z sama dengan L sama dengan IE. Dengan memasukkannya ke persamaan arus dan tegangan, akan didapatkan persamaan yaitu VE sama dengan V1 dikali E pangkat min gamma dikali Z ditambah V2 dikali oralat, didapatkan persamaan yaitu VE sama dengan V1 dikali E min gamma dikali L tambah V2 dikali E pangkat gamma dikali L. Kemudian IE-nya didapatkan yaitu 1 per Z0 dikali dengan persamaan VE tadi. Kemudian didapatkan konstanta integrasi yaitu V1-nya setengah dari VE ditambah dengan Z0 dikali E dikali dengan E pangkat gamma dikali L. Kemudian V2-nya yaitu setengah dari
VE dikurang dengan Z0 dikali IE dikalikan dengan E pangkat min gamma dikali L. Selanjutnya yaitu penerapan persamaan diferensial pada sinyal harmonis. Didapatkan sebuah kasus yaitu sebuah impedansi dengan besar ZE-nya yaitu sebesar 20 dikurang dengan J 80 ohm. Kemudian, tegangan disambungkan sebagai beban dari seluruh saluran transmisi dengan impedansi gelombang Z0 sama dengan 50 ohm. Sebuah tegangan dengan besar VE sama dengan 1 volt diukur pada beban tersebut. Kemudian tentukanlah amplitudo gelombang tegangan dan arus di ujung saluran transmisi berdasarkan komponennya, yaitu V1, V2, I1, dan I2. Dari kasus tersebut, kita dapat mengetahui ZE yaitu sebesar 20 dikurang J 80 ohm. Kemudian kita ubah bentuknya ke bentuk eksponen dan didapatkan 82,46 E pangkat min J 63,43 derajat. Z0-nya kita diketahui yaitu sebesar 50 ohm, VE-nya sebesar 1 volt. Maka kita akan bisa mencari IE-nya, yaitu dengan rumus VE per ZE. Kemudian kita substitusikan nilai yang telah kita dapat tadi, maka akan didapatkan hasil sebesar 12,1 dikalikan dengan J 63,43 derajat miliampere. Dengan menggunakan persamaan sebelumnya, tanpa eksponen, nah karena di akhir saluran transmisi berlaku gelombang datang, yaitu V1 dikali dengan E pangkat gamma dikali L, dan gelombang refleksi V2 dikali E pangkat gamma L. Dan kita akan memasukkan rumus V1-nya yaitu setengah dari VE ditambah Z0 dikali E. Kita substitusikan nilai di atas tadi, maka akan didapatkan hasil itu sebesar 0,69 dikali dengan E pangkat J 23,04 derajat volt. Berikutnya, saya Yazid Fatir Rifani akan menjelaskan tentang penerapan bilangan kompleks pada sistem tenaga listrik. Di mana di sini saya mengambil itu sinyal harmonis. Jadi dalam penerapannya, jika kita asumsikan bahwa sinyal dengan frekuensi yang berputar dan merambat di sepanjang saluran transmisi dengan arus dan tegangannya itu merupakan fungsi waktu yang dapat kita tuliskan dengan IT sama dengan I0 cos omega T ditambah PI. Dan untuk tegangan itu PT sama dengan V0 cos omega T ditambah PV. Sehingga untuk penyajian fungsi arusnya itu nanti kita dapatkan yaitu sama dengan IT sama dengan RE dalam kurung I0 E pangkat J dalam kurung omega T ditambah PI, didapatkan itu akar 2 RE dalam kurung I0 per akar 2 E pangkat J PI dikali E pangkat J omega T. Di mana RE di sini merupakan operator yang nantinya akan mengambil nilai real dari argumen-argumen yang ada dengan mendefinisikan besaran fasor I dan besaran fasor P. Di mana nantinya I yaitu sama dengan I0 per akar 2 dikali E pangkat J PI, dan untuk tegangan itu P sama dengan V0 per akar 2 dikali E pangkat J PV. Kemudian nanti fungsi arus dan tegangan akan kita dapatkan IT sama dengan akar 2 RE dikali 1, dikali dalam kurung I dikali E pangkat J omega T, dan untuk tegangan itu VT sama dengan
akar 2 RE dalam kurung V kali E pangkat J omega T. Di mana dua persamaan di atas ini informasi waktu atau fungsi waktu di dalamnya kita keluarkan. Karena kita di sini akan menjadikannya bernilai kompleks. Di mana seharusnya bilang kompleks itu terdiri dari imajiner dan komponen real, di mana imajinernya sini yaitu cos seperti persamaan di awal dan E pangkat J omega T sebagai komponen realnya. Dan untuk contoh permasalahannya kita ambil saja sebuah permasalahan sederhana di mana nanti misalnya kita diberikan sebuah fungsi tegangan yang dituliskan dengan Vt sama dengan 4,5 cos dalam kurung omega T dikurang 3Z. Di mana nanti kita disuruh menghitung bentuk fasor dari fungsi tegangan di atas. Dan untuk penyelesaiannya itu untuk pertama kita harus mengetahui berapa nilai V0-nya. Seperti jika dilihat pada rumus awal, V0 itu terletak sebelum cos, di mana V0 sama dengan 4,5 dan PV itu sama dengan min 3Z. Karena di sini kita meminta bentuk fasornya, maka kita akan menggunakan rumus fasor yang telah didefinisikan sebelumnya, yaitu V sama dengan V0 per akar 2 E pangkat J PV. Sehingga kita hanya tinggal memasukkan nilainya saja dan mendapatkan nilai dari bentuk fasornya itu V sama dengan 4,5 per akar 2 E pangkat min 3 maaf 4,5 per akar 2 kali E pangkat min J 3Z, di mana fungsi VT yang telah kita dapatkan merupakan karena dia merupakan bentuk gelombang, sehingga di sini dia akan bergantung pada posisi Z dalam melakukan prosesnya, dan tidak lagi bergantung terhadap waktu karena kita sudah menjadikannya bilangan kompleks. Sekian dari saya. Baiklah, untuk materi selanjutnya 2.2 mengenai penerapan persamaan diferensial dan bilangan kompleks pada bidang teknik kontrol. Yang pertama sendiri adalah penerapan persamaan diferensial pada bidang teknik kontrol. Nah, untuk penerapan persamaan diferensial sendiri pada teknik kontrol yaitu pada fungsi alih, di mana fungsi alih sendiri adalah fungsi untuk mengetahui hubungan antara suatu keluaran dan suatu masukan dari satu sistem. Fungsi alih ini dapat dijelaskan dengan persamaan diferensial dan transformasi Laplace. Kita misalkan bahwa kondisi awal memiliki nilai 0 dan kita modelkan sistem ke dalam persamaan diferensial, di mana AN kali AN pangkat X per AT berpangkat N ditambah AN kurang 1 dikali A berpangkat N kurang 1X per AT berpangkat N kurang 1 ditambah A N kurang 2 dan selanjutnya sampai ke A dy per dt ditambah A0X. Begitupun untuk yang B, Bn A berpangkat NU per AT berpangkat N ditambah B indeks N kurang 1 A berpangkat N kurang 1U per AT ditambah sampai ke paling ujungnya yaitu B0U, di mana nilai A dan B sendiri adalah konstan dan nilai X merupakan output dengan fungsi UT adalah outputnya untuk mencari transfer fungsinya. Jika kita asumsikan bahwa transformasi Laplace diambil dari persamaan tersebut dan diasumsikan nilainya adalah 0, maka kita mendapatkan bahwa L dikali AN D berpangkat NX per AT tambah ke belakang sama dengan L dikali BN DN berpangkat U per DT berpangkat U, atau akan sesuai dengan L D pangkat NX per DT berpangkat N akan sama dengan integral dengan batas N
fungsi xs ditambah integral dengan batas n kurang 1 dengan fungsi f0 sampai ke integral n dengan fungsi turunan fungsi f sama dengan 0. Maka untuk fungsi alih sendiri dapat kita definisikan sebagai gs sama dengan xs per us, di mana xs adalah an dikali integral dengan batas m ditambah bm ditambah integral dengan batas minus 1 ditambah b dibagi dengan an integral n ditambah a dengan indeks n kurang 1 integral dengan batas n kurang 1 ditambah a0, di mana itu adalah nilai us. Di sini kita mengetahui bahwa nilai n akan besar dari m. Nah, dapat kita sederhanakan persamaan tersebut menjadi GS sama dengan PS per QS, di mana nilai QS sendiri adalah besar dari 0 dan nilai PS sendiri adalah besar dari 0, di mana fungsi PS sendiri adalah fungsi transiter. Nah, untuk contoh soalnya sendiri yaitu carilah poles dari fungsi alih berikut. Fungsi alihnya yaitu 8D kuadrat X per DT kuadrat ditambah 12DX per DT ditambah 13X sama dengan 7DU per DT tambah 4U. Di sini kita dapat menemukan persamaan diferensial berorde 2 karena adanya D kuadrat X per DT kuadrat itu adalah persamaan diferensial orde 2. Dan soal mengatakan bahwa asumsikan bahwa nilai awal bernilai 0. Persamaan awal tersebut dapat kita buat persamaan karakteristiknya menjadi 8S kuadrat ditambah 12 ditambah 13XS sama dengan 7U ditambah 4 dikali US, di mana S itu bernilai DX per DT dan nilai U sendiri adalah DU per DT. Karena kita memerlukan XS per US, kita dapat mengganti luasnya, dan karena kita akan mencari U di mana untuk nilai US sendiri kita asumsikan 0, maka US sama dengan 0, maka 7U tambah 4 sama dengan 0, maka didapatkan nilai U adalah minus 4 per 7. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya Ade Raihan dengan NIM 2110951025 akan melanjutkan mengenai penerapan bilangan kompleks pada teknik kontrol. Pada bidang teknik kontrol sendiri, pengaplikasian bilangan kompleks dapat ditemukan salah satunya di penentuan daya maksimum sebuah motor. Ketika rendahnya impedansi dari faktor daya sebuah motor saat dijalankan, maka akan menimbulkan arus awal yang nilainya itu kisaran 3-7 kali dari arus nominal. Maka persamaan arusnya itu I sama dengan Zm per akar 3 dikali Zm. Pada umumnya, nilai dari tekanan dan reaksi motor pada awal pergerakannya itu kecil dan akan bertambah besar ketika kenaikan pergerakannya menuju harga nominal atau dari kondisi transien menjadi kondisi stasioner. Maka persamaannya itu Zm sama dengan Rm ditambah Jxm sama dengan akar dari Rm kuadrat ditambah Xm kuadrat dengan sudut theta m. Dengan persamaan akhirnya itu Zm sama dengan Xm dikali akar dari K kuadrat ditambah 1 dengan sudut theta m. Selain itu, penerapan bilangan kompleks ini kita bisa juga menemukannya di contoh pol dan zero pada sistem persamaan diferensial yang berorde 1. Di contoh gambar pada layar ini. Dari contoh gambar tersebut, terdapat fungsi transfer GS, pol berada di SC-5, sedangkan zero berada di min 2. Nilai tersebut dapat digambarkan pada diagram harga. Next. Untuk mencari sifat pol dan zero, kita perlu menemukan nilai CS, di mana nilai CS-nya itu sama dengan S tambah 2 per S dikali S tambah 5 sama dengan delta per S ditambah beta per S tambah 5 sama dengan 2 per 5 per S ditambah 3 per 5 per S tambah 5. Di mana nilai A-nya yaitu S tambah 2 per 5, di mana S menuju 0 sama dengan 2 per 5. Sedangkan nilai B-nya itu 5 per 2 per 5 tambah 2 per 3, di mana S-nya itu menuju 5 sama dengan 3 per 5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk menemukan nilai C dalam bentuk T sama dengan 2 per 5 ditambah 3 per 5 dikali E pangkat min 5 T. Sekian dari saya. Baiklah, saya Muhammad Dimas Fatwasya Putra dengan NIM 2110951006 akan menjelaskan kepada teman-teman tentang penerapan persamaan diferensial dan bilangan kompleks pada bidang teknik tegangan tinggi.
Salah satu penerapan persamaan diferensial pada bidang teknik tegangan tinggi ini adalah pada rangkaian RLC. Jika R, L, dan C disusun secara seri dengan input tegangan, maka dapat dibentuk model matematikanya, yaitu berbentuk persamaan diferensial orde 2. Untuk menyelesaikan model persamaan tersebut secara analitik diperlukan prosedur yang cukup panjang, sehingga kita memerlukan pendekatan secara numerik. Metode Runge Kutta adalah salah satu metode numerik yang banyak dipakai dalam menyelesaikan persamaan diferensial. Hal ini dikarenakan metode ini mempunyai presisi atau kekuatan yang cukup tinggi. Selain itu, metode Runge Kutta orde 4 ini banyak digunakan karena mempunyai ketelitian yang lebih tinggi. Metode ini mempunyai bentuk YI tambah 1 sama dengan YI ditambah 1/6 buka kurung K1 tambah 2K2 tambah 2K3 tambah K4 kali delta X. Dengan K1 sama dengan F kali XI YI, K2 sama dengan F buka kurung XI tambah setengah delta X, di mana YI ditambah setengah K1 delta X. Untuk K3, F buka kurung XI ditambah setengah delta X, di mana YI ditambah setengah K2 kali delta X. Untuk K4 sama dengan F buka kurung XI ditambah delta X, di mana YI ditambah K3 kali delta X. Rangkaian listrik seri merupakan suatu rangkaian di mana alat-alat listrik yang disusun secara berurutan tanpa adanya cabang. Langkah pertama yang digunakan dalam mencari solusi dari rangkaian tersebut yaitu mencari persamaan rangkaian tersebut. Dengan mengabaikan gaya gerak listrik induksi yang timbul pada resistor, nilai arus listrik yang mengalir melalui resistor dapat ditentukan dalam hukum Ohm. Sehingga berdasarkan gambar tersebut dapatkan nilai I sama dengan ER per R, di mana I merupakan arus listrik dengan satuan ampere, ER sama dengan tegangan resistor dengan satuan volt, R sama dengan resistor dengan satuan ohm. Sehingga didapatkan persamaan pertama, yaitu ER sama dengan I kali R. Jika induktor memiliki induktansi yang bernilai L, maka sesuai hukum Lenz, dapat ditentukan besar tegangan pada beban L, yang dinyatakan dengan persamaan 2, EL sama dengan DI per dt. Next. Sebelum ini, dengan demikian, hubungan resistor, induksi, kapasitor, dan elektromotif ET adalah EL ditambah ER tambah EC sama dengan ET. Dinyatakan sebagai persamaan 3, sehingga diperoleh L kali DI per dt tambah IR tambah EC sama dengan ET. Dinyatakan sebagai persamaan 4. Karena I sama dengan IC sama dengan C kali DEC per dt, maka persamaan 4 menjadi LC D kuadrat E per dt kuadrat tambah RC kali DEC per dt tambah EC sama dengan ET. Dinyatakan sebagai persamaan 5. Maka persamaan 5 tersebut merupakan suatu persamaan diferensial orde kedua karena memiliki turunan kedua yang paling tingginya, yang merupakan deskripsi lengkap rangkaiannya. Dengan tegangan kapasitor EC sebagai variabel terikat dan T berfungsi sebagai variabel bebas. Untuk mendapatkan persamaan rangkaian dengan arus induktor I sebagai pengubah, kita dapat menggunakan hubungan arus tegangan kapasitor, di mana persamaannya I sama dengan IC sama dengan C kali DEC per dt. Sehingga didapatkan persamaan 6, yaitu EC sama dengan 1 per C dikali integral I dt. Kita substitusikan persamaan 6 ke persamaan 5, sehingga menghasilkan persamaan 7 seperti yang ada di makalah ini. Sehingga dengan mendiferensialkan persamaan 7 terhadap I, maka diperoleh L kali I aksen tambah RI aksen tambah 1 per C sama dengan DET per DT. Dinyatakan sebagai persamaan 8. Persamaan 8 ini merupakan persamaan diferensial orde kedua dengan arus induktor I sebagai variabel terikat dan I sebagai variabel bebas. Dan T sebagai variabel bebas. Persamaan 5 dan 8 ini memiliki bentuk yang sama, hanya pengubah sinyalnya yang berbeda. Next. Untuk pengaplikasian atau penerapan persamaan diferensial dengan pada teknik tegangan tinggi ini, saya akan menggunakan metode Runge Kutta orde 4 pada rangkaian RLC. Permasalahan pertama itu satu rangkaian RLC dihubungkan secara seri dengan R sama dengan 3 ohm, C sama dengan 1/4 farad, L sama dengan 1 Henry, dan diberikan tegangan E sama dengan 12 volt. Pada saat T sama dengan 0, kuat arus I0 sama dengan 2 ampere dan tegangan pada kapasitor atau EC0 sama dengan 5 volt. Tentukan tegangan kapasitor ECT untuk waktu 0 kecil sama dengan T kecil sama dengan 2 detik. Untuk penyelesaiannya kita pakai menggunakan persamaan LC kali D kuadrat EC per DT kuadrat tambah RC kali DEC per DT tambah EC sama dengan ET.
kita masukin nilai masing-masing, yaitu didapatkan 1/4 kali D kuadrat EC per DT kuadrat tambah 3/4 DEC per DT tambah EC sama dengan 12. Dengan nilai I0 sama dengan 2 ampere dan EC0 sama dengan 5 volt, sehingga berdasarkan persamaan I sama dengan IC sama dengan C kali DEC per DT, maka didapatkan nilai E aksen C0 sama dengan 8. Sehingga rangkaian dapat dimodelkan dengan persamaan diferensial tingkat 2, yaitu D kuadrat EC per DT kuadrat tambah 3 DEC per DT tambah 4 EC sama dengan 48. Kita misalkan EC sama dengan Y, maka D kuadrat EC per DT kuadrat tambah 3 DEC per DT tambah 4Y kurang 48 sama dengan 0. Ini dinyatakan sebagai persamaan A. Karena persamaan diferensial biasa berorde 2, jadi kita ubah menjadi persamaan diferensial orde pertama. Dengan cara dimisalkan DY per DT itu sebagai Y aksen atau sama dengan Z. Dan D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan Y double aksen atau turun kedua dari Y sama dengan Z aksen. Sehingga diperoleh Y double aksen tambah 3Y aksen tambah 5Y kurang 48 sama dengan 0. Sehingga Z aksen sama dengan min 3Z kurang 5Y tambah 48. Sehingga diperoleh dua persamaan baru yang masing-masing orde 1. Di mana Y aksen sama dengan Z dan Z aksen sama dengan 48 kurang 5Y kurang 3Z dinyatakan sebagai persamaan B. Dengan EC0 sama dengan Y0 sama dengan 5 dan E aksen C0 sama dengan Y aksen 0 sama dengan Z0 sama dengan 8. Sehingga penyelesaian sistem persamaan diferensial pada persamaan B dapat dilakukan dengan mengaplikasikan metode Runge-Kutta tersebut pada kedua persamaan. Next. Untuk permasalahan kedua yaitu suatu rangkaian listrik dengan nilai R sama dengan 10 ohm, L sama dengan 2 Henry, pada saat saklar ditutup arusnya akan 0. Yaitu pada T sama dengan 0, I sama dengan 0. Tentukan arus I untuk T besar dari 0 jika diketahui E sama dengan 20 E pangkat min 3T. Dapat dilihat pada gambar rangkainya pada makalah tersebut. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan persamaan IR tambah L kali DI per DT sama dengan E. Kita masukin semua komponennya sehingga didapatkan 10I tambah 2DI per DT sama dengan 20E pangkat min 3T. Kita sederhanakan lagi menjadi DI per DT ditambah 5I sama dengan 10E pangkat min 3T. Dengan P sama dengan 5 dan Q sama dengan 10E pangkat min 3T berdasarkan persamaan tersebut, kita selesaikan menggunakan penyelesaian persamaan diferensial, di mana E pangkat integral 5DT sama dengan E pangkat 5T. Sehingga IE pangkat 5T sama dengan integral dari 10E pangkat min 3T kali E pangkat 3T DT tambah C. Sehingga didapatkan I sama dengan 5E pangkat min 3T tambah CE pangkat min 5T. Untuk T sama dengan 0, I sama dengan 0, sehingga didapatkan nilai C sama dengan min 5. Untuk T besar dari 0, maka I sama dengan 5 buka kurung E pangkat min 3T kurang E pangkat min 5T. Next. Untuk penerapan bilangan kompleks dalam penerapan pada bidang teknik tegangan tinggi, di sini juga menggunakan rangkaian listrik LC untuk menentukan nilai tegangan dan hambatan pada resistor, induktor, dan kapasitor pada rangkaian listrik RLC. Kita menemukan permasalahan karena adanya beda fasa pada tegangan dan hambatan di setiap komponen. Permasalahan yang menyangkut adanya beda fasa dapat ditunjukkan dengan bilangan kompleks. Rangkaian seri RLC mempunyai nilai arus yang sama di semua komponennya, sehingga arus pada rangkaian seri di segala titik mempunyai amplitudo dan fasa yang sama besar. Untuk contoh permasalahannya itu disajikan sebuah rangkaian RLC dengan masing-masing nilai komponen tertera pada gambar. Yang ditanya yaitu impedansi total dalam bentuk rektangular dan polar. Sehingga kita akan menyelesaikannya. Yang pertama kita mencari nilai ZL, yaitu dengan cara J kali omega L, yaitu J 100 ohm. Untuk nilai ZR sama dengan 600 ohm, untuk nilai ZC sama dengan 1 per J omega C, kita masukkan sehingga didapatkan yaitu J min J 1000 ohm atau min 1000 J ohm. Untuk Z total sama dengan ZR tambah ZL tambah ZC, sehingga didapatkan nilai 600 kurang 900 J dalam satuan ohm. Ini adalah bentuk rektangularnya. Untuk mengubah ke bentuk polar, kita mencari nilai R, yaitu R sama dengan akar E kuadrat tambah Y kuadrat, di mana X-nya yaitu 600 dan Y-nya sama dengan min 900. Sehingga kita dapatkan nilainya yaitu 1081,665. Untuk mencari nilai sudutnya yaitu theta sama dengan tan inverse Y per X sama dengan didapatkan nilainya yaitu 303,691 derajat karena dia berada di kuadran keempat. Jadi nilai Z totalnya yaitu 1081,665 sudut 303,691 derajat dalam satuan ohm. Ini adalah bentuk polarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya bab ketiga yaitu penutup. Dari makalah ini, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu
Pertama, persamaan diferensial merupakan persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih, yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai orde. Yang kedua, persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang mengandung satu atau beberapa turunan dari satu variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas. Yang ketiga, persamaan diferensial juga dapat diaplikasikan pada bidang kajian teknik elektro, seperti hukum tenaga listrik, teknik kontrol, dan teknik tegangan tinggi. Yang keempat, pada sistem tenaga listrik, persamaan diferensial dapat digunakan dalam mencari persamaan gelombang dan impedasi gelombang. Pada teknik kontrol, persamaan diferensial dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan kontrol optimum berkala. Dan pada teknik tegangan tinggi, persamaan diferensial dimanfaatkan dalam rangkaian RLC. Yang kelima, bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian real dan bagian imajiner. Bentuk umum bilangan kompleks yaitu A ditambah IB. Yang keenam, bilangan kompleks dapat diaplikasikan pada bidang teknik elektro, seperti sistem tenaga listrik, teknik kontrol, dan teknik tegangan tinggi. Yang ketujuh, pada sistem tenaga listrik, bilangan kompleks dapat digunakan dalam mencari sinyal harmonis. Pada teknik tegangan tinggi, bilangan kompleks dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah rangkaian RLC. Yang selanjutnya itu saran, yaitu diharapkan kepada mahasiswa agar lebih memahami lebih lanjut tentang penerapan persamaan diferensial dan bilangan kompleks, terutama dalam bidang teknik elektro. Hal ini dikarenakan untuk membantu dalam mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari, dan terutama di bidang kajian teknik elektro tersebut. Daftar pustaka. Untuk daftar pustaka ini sendiri, kami mengambil referensinya sebanyak 8 buah sumber seperti yang tertera pada makalah. Dan sekian penampilan dari kelompok kami, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.